Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi insani illa yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan ini. Setelah bersertakan salam, marilah kita curah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga adalah takdir Allah yang dirasa pahit atau juga musibah. Saat mengalami musibah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan 2 hal, yaitu sabar dan salat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu yasturu bisabri wasalah. Innallahu ammas sabirin." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Dijelaskan dalam ayat tersebut, kita diperintahkan untuk sabar dan salat. Bahkan disebutkan sabar dulu baru kemudian salat. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar, seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan di atas. Maka kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap 2 hal itu kita juga dituntut untuk sabar? Karena tidak mudah menjalaninya, bahkan bagi sebagian orang itu sangatlah berat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara ringan semudah membalikkan telapak tangan. Bagi orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ikhlas menjalani kehidupan, itu sangatlah berat. Mengapa? Karena itu, karena taat pada Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita banyak mengorbankan kelezatan dunia dan berlaku prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu atau kesenangan duniawi. Contoh kecil, diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah puasa ini kita menahan diri dari perkara-perkara yang menyenangkan? Makanan dan minuman yang lezat tidak boleh dikonsumsi saat siang hari. Kemudian mengumbar syahwat juga dilarang. Padahal semua itu adalah perkara-perkara menyenangkan bagi kita sebagai manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita untuk bisa bersabar sesuai dengan pengertian syar'i tersebut? Saat mengalami musibah, maka kita dituntut untuk mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jika dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik kita, tapi milik Allah semata. Kemudian, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya adalah dengan ikhlas menjalani ketaatan kepada Allah. Dengan ikhlas menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak ditesat di dunia ini dan selamat di akhirat nantinya. Semua itu semata-mata kita lakukan hanya untuk mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih yang mohon dimaafkan karena kekurangan terdapat dari diri saya sendiri dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.